Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang ejaan yang disempurnakan atau yang biasa disebut dengan EYD. Teman-teman, sebenarnya ejaan dalam bahasa Indonesia sudah ada sebelum bahasa Indonesia diresmikan menjadi bahasa nasional. Ingatkah kalian kapan bahasa Indonesia diresmikan? Iya, betul. Bahasa Indonesia diresmikan pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ejaan berarti kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi kata, kalimat, dan lain sebagainya dalam bentuk tulisan, huruf, dan tanda baca. Sejarah ejaan bahasa Indonesia mengalami beberapa perubahan. Pertama, pada tahun 1901 digunakan ejaan Van Ophuijsen yang masih dipengaruhi Belanda. Misalnya, penulisan kata guru G-O-E-R-O-E, Goeroe. Kemudian tahun 1947 muncul ejaan Republik atau ejaan Suswandi yang lebih sederhana seperti kata Goeroe menjadi guru. Selanjutnya pada tanggal 16 Agustus tahun 1972 pemerintah meresmikan ejaan yang disempurnakan atau EYD melalui keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972 dan diberlakukan resmi pada tahun 1973 hingga akhirnya pada tahun 2015 ejaan yang disempurnakan lagi. Baik teman-teman, di sini saya langsung menjelaskan tentang penggunaan huruf. Ada beberapa poin dari penggunaan huruf. Yang pertama adalah huruf abjad. Huruf abjad ini adalah huruf asli yang dimulai dari huruf A, B, C, D, E, F, dan seterusnya sampai huruf Z. Kemudian yang kedua adalah huruf vokal. Huruf vokal terdiri dari 5 huruf yaitu A, I, U, E, dan U. Kemudian yang ketiga adalah huruf konsonan. Huruf konsonan ini terdiri dari 21 huruf yaitu B, C, D, F, G, H, J, dan seterusnya sampai huruf Z kecuali 5 huruf vokal. Jadi ada 21 huruf konsonan dan ada 5 huruf vokal. Kemudian yang keempat adalah huruf diftong atau 2 vokal yang diucapkan bersamaan. Misalnya ai, au, oi, ei. Contohnya pulau. Kemudian survei. Kemudian yang kelima adalah huruf konsonan digabung atau 2 konsonan yang dijadikan satu. Contohnya K,
dan H. Contohnya khusus, KHUSUS. Kemudian NG, ngopi. Kemudian NY, nyata. Kemudian SY, syarat. Kemudian teman-teman, untuk pemenggalan berdasarkan suku kata, pemenggalan dilakukan sesuai dengan suku kata. Contohnya buku. Yang betul adalah buku. Kemudian meja. Yang betul adalah meja. Satu. Yang betul adalah satu. Kemudian huruf tunggal tidak boleh dipisahkan. Jika ada huruf vokal yang berdiri sendiri pada awal atau akhir kata, tidak boleh dipenggal atau dipisahkan. Contoh, ibu. Tidak boleh ibu. Kemudian anak. Tidak boleh anak. Begitu teman-teman. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menerangkan pemakaian huruf kapital dan huruf miring. Yang pertama, huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Contohnya, dia mengantuk. Pada kata dia, huruf D itu besar. Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung. Contohnya, adik bertanya, kapan kita pulang? Pada kata adik, A itu besar. Dan pada kata kapan, K itu besar. Yang ketiga, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan dan kitab suci. Contoh, Allah. Pada kata Allah, A harus besar. Yang Maha Kuasa. Pada kata yang Y itu harus besar. Maha Kuasa, huruf M itu harus besar. Yang keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti. Contohnya, Mahaputra, Yamin. Pada kata Mahaputra, M itu harus besar, Yamin, Y itu harus besar. Yang kelima, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat. Contohnya, Wakil Presiden. Pada kata wakil, huruf W harus besar. Pada presiden, P itu harus besar. Selanjutnya, yang keenam, huruf kapital dipakai sebagai huruf unsur-unsur nama orang. Contohnya, Amir Hamzan. Pada kata Amir, huruf A harus besar. Dan pada kata Hamzan, H harus besar. Yang ketujuh, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Contoh, bangsa Indonesia. Pada kata Indonesia, huruf I harus besar. Dan suku Sunda. Pada kata Sunda, S harus besar. Yang kedelapan, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, hari raya, dan peristiwa sejarah. Contohnya, tahun hijrah. Pada kata hijrah, huruf H harus besar. Bulan Agustus. Pada kata Agustus, huruf A di depan harus besar. Yang kesembilan, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Contohnya, Asia Tenggara. Pada kata Asia, A harus besar. Dan kata Tenggara, T harus besar. Kesepuluh, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua unsur nama negara, lembaga pemerintah, dan ketatanegaraan. Seperti Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pada kata majelis, M harus besar. Pada kata permusyawaratan, P harus besar. Dan pada kata rakyat, R harus besar. Yang ke-11, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap unsur bentuk ulang sempurna yang terdapat pada nama benda, lembaga pemerintah, dan ketatanegaraan. Seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada kata bangsa-bangsa, B harus besar semua. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata di dalam nama buku, majalah, surat kabar, dan judul karangan. Kecuali kata seperti, di, ke, dari, dan, yang,
Untuk yang ke-13, huruf kapital dibagi sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar pangkat atau sapaan. Misalnya, DR untuk dokter, MA untuk Master of Arts. Yang ketiga, SE untuk sarjana ekonomi. Yang ke-14, huruf kapital dibagi sebagai huruf pertama kata petunjuk hubung kekerabatan. Bapak, ibu, saudara, kakak, adik, dan paman yang dipakai dalam penyampaian. Misalnya, kapan Bapak berangkat? Pada kata kapan, K harus besar. Dan pada kata Bapak, B harus besar. Yang ke-15, huruf kapital dibagi sebagai huruf pertama kata ganti Anda. Misalnya, sudahkah Anda tahu? Pada kata Anda, A harus besar. Surat Anda telah kami terima. Pada kata Anda, A harus besar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang huruf miring. Yang pertama, huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Misalnya, majalah Bahasa Indonesia. Kata Bahasa Indonesia harus bertuliskan miring. Surat kabar Suara Karya. Suara Karya harus bercetak miring. Yang kedua, huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata. Contohnya, huruf pertama kata abad ialah A. Dia bukan menipu, tetapi ditipu. Yang ketiga, huruf miring dan cetakan dipakai untuk menuliskan kata nama ilmiah atau ungkapan asing kecuali yang telah disesuaikan oleh ejaannya. Misalnya, nama ilmiah buah mangga ialah Garcinia margatana. Garcinia margatana harus ditulis dengan miring. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai penulisan kata. Yang pertama adalah kata dasar. Kata yang berupa kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Contohnya, ibu percaya bahwa engkau tahu dan kantor pajak penuh sesak. Yang kedua, kata turunan, yang dimana awalannya adalah imbuhan, seperti awalan, sisipan, dan akhiran. Ditulis serangkai dengan kata dasar. Contohnya, bergelutar diawalin ber, dikelola diawalin di. Jika bentuk dasar berupa gabungan kata, awalan atau akhiran, ditulis serangkai dengan kata yang langsung mengikutinya atau mendahulunya. Contohnya, bertepuk tangan diawalin ber, garis bawahi diakhirin hi. Jika bentuk dasar yang berupa gabungan kata mendapat awalan dan akhiran sekaligus, unsur gabungan kata itu ditulis secara serangkai. Contohnya, menggaris bawahi diawalin meng, menyebarluaskan diawalin men. Jika salah satu unsur gabungan kata hanya dipakai dalam kombinasi, gabungan kata itu ditulis secara serangkai. Contohnya, adipati diawalin adi, aerodinamika diawalin aero, antar kota diawalin antar. Yang ketiga adalah bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis secara lengkap dengan menggunakan tanda hubung. Contohnya, anak-anak, buku-buku, kuda-kuda, mata-mata, dan hati-hati. Yang keempat adalah gabungan kata. Gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus unsur-unsurnya ditulis secara terpisah. Contohnya, duta besar, kambing hitam, kereta api cepat luar biasa, dan mata pelajaran. Gabungan kata termasuk istilah khusus yang mungkin menimbulkan kesalahan. Pengertian dapat ditulis dengan tanda hubung untuk menegaskan pertalian di antara unsur yang bersangkutan. Contohnya, alat pandang strip dengar, anak strip istri saya, buku sejarah strip baru, dan mesin strip hitung. Gabungan kata berikut ditulis secara serangkai. Contohnya, acap kali, ada kalanya, astagfirullah, bagaimana, barangkali. Yang kelima adalah kata ganti ku, kau, mu, dan nya. Kata ganti ku dan kau ditulis secara serangkai dengan kata yang mengikutinya. Ku, mu, dan nya ditulis secara serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Apa yang ku miliki boleh kau ambil. Bukuku, bukumu, dan bukunya tersimpan di perpustakaan.
Di sini saya akan menjelaskan kata depan di, ke, dan dari. Kata depan di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya kecuali di dalam gabungan kata yang sudah lazim dianggap sebagai satu kata, seperti kepada dan dari. Misalnya, kain itu terletak di dalam lemari. Bermalam sajalah di sini. Di mana Siti sekarang? Dan yang selanjutnya kata si dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, harimau itu marah sekali kepada sang kancil. Dan poin selanjutnya yaitu partikel. Yang pertama, partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Misalnya, bacalah buku itu baik-baik. Jakarta adalah ibu kota Republik Indonesia. Apakah yang tersirat di dalam surat itu? Siapakah gerangan dia? Apalah gunanya bersedih hati? Poin yang kedua itu partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Misalnya, apapun yang dimakannya, ia tetap kurus. Hendak pulang pun sudah tak ada kendaraan. Jangankan 2 kali, 1 kali pun engkau belum pernah datang ke rumahku. Jika ayah pergi, adik pun izin pergi. Jadi contoh-contohnya itu ya barusan itu ya yang saya sebutkan, kayak pun, terus ya pun tadi yang kedua, yang pertama lah sama kah, terus ada juga tah. Nah, dan poin yang ketiga itu partikel per yang berarti mulai, demi, dan tiap. Ditulis terpisah dari bagian kalimat yang mendahului atau mengikutinya. Misalnya, pegawai negeri mendapatkan kenaikan gaji per 1 April. Harga kain itu 2.000 per helai. Nah, mungkin itu ya contoh-contoh dari partikel per yang berarti mulai, demi, dan tiap. Dan yang selanjutnya adalah singkatan dan akronim. Poin yang pertama, singkatan ialah bentuk yang dipendekkan yang terdiri atas 1 huruf atau lebih. Poin yang kedua, singkatan nama orang, nama gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik. Misalnya, A.S. Kramawijaya, Muhammad Yamin. Nah, kan itu ada titiknya. Ya, yang disebut singkatan nama orang itu nama gelar, sapaan, jabatannya, yaitu. Poin yang ketiga, singkatan nama resmi lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi yang terdiri atas huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital dan tidak diikuti dengan tanda titik. Nah, contohnya itu DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, depan-depannya itu huruf awalnya kata atau huruf kapital ya, jangan sampai salah. Itu meliputi nama kota, nama orang. Nah, gitu. Terus poin yang keempat, singkatan umum yang terdiri atas 3 huruf atau lebih
diikuti satu tanda titik misalnya, dan lain-lain, terus DSB, DST, dan sebagainya, dan seterusnya. HLM itu halaman ya, SDA itu sama dengan atas, YTH itu yang terhormat. Dan yang poin kelima adalah lambang kimia. Singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti tanda titik. Contohnya Cu, kuprum, TNT, trinitrotoluen, cm, centimeter, kFA, kilovolt atau ampere gitu ya. Kg itu kilogram. Nah, itu contoh-contohnya dari lambang kimia, singkatan satuan ukuran, takaran, dan timbangan. Oke. Penulisan unsur serapan. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia menyerap unsur dari pelbagai bahasa lain, baik dari bahasa daerah maupun dari bahasa asing seperti Sanskerta, Arab, Portugis, Belanda, atau Inggris. Berdasarkan taraf integrasinya, unsur pinjaman dalam bahasa Indonesia dapat dibagi atas dua golongan besar. Pertama, unsur pinjaman yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti resolve, self, cock, I exploitation, the I home. Unsur-unsur ini dapat dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, tetapi pengucapannya masih mengikuti cara asing. Kedua, unsur pinjaman yang pengucapan dan penulisannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Dalam hal ini diusahakan agar ejaannya hanya diubah seperlunya sehingga bentuk Indonesia masih dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya. Kaidah ejaan yang berlaku bagi unsur serapan itu ialah sebagai berikut. AA yakni Belanda menjadi A. PAL atau PAL, AE jika bervariasi dengan E menjadi E. Hemoglobin atau hemoglobin. AE tetap AE jika tidak bervariasi dengan E. Aerob B atau aerob. I tetap I, contoh trailer atau trailer. AU tetap AU yakni audiogram atau audiogram. C di muka AUO dan konsonan menjadi K. Kalomel yakni kalomel. E tetap E yakni efek atau efek. F tetap F, fanatik atau fanatik. GH menjadi G, contoh sorghum ya atau sorghum. I pada awal suku, kata di muka vokal tetap I. Aims atau aims. KH yakni Arab tetap KH yakni khusus atau khusus. NG tetap NG, contoh kontingen atau kontingen. OE yakni Yunani menjadi E, contoh oenologi atau enologi. PH menjadi F, pas atau fase. PS tetap PS yakni pseudo atau pseudo. T menjadi K yakni akuarium atau akuarium. RH menjadi R yakni rapsodi yakni rapsodi. ST di muka AOU dan konsonan menjadi SK. Skandium yakni skandium. T. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang pemakaian tanda baca. Yang pertama ada tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Contohnya, ayahku tinggal di Solo, maka pada akhir kalimat itu dikasih tanda titik.
Tanda titik juga dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya. Contohnya, desa itu berpendudukan 24.200 orang. Maka setelah angka 24 itu dikasih tanda titik. Yang kedua ada tanda koma. Tanda koma dipakai untuk unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Misal, saya memberi kertas, pena, dan tinta. Maka setelah kata kertas dan pena itu dikasih tanda koma. Terus tanda koma juga dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara berikutnya yang didahului oleh kata seperti, tetapi, atau melainkan. Contohnya, saya ingin datang tetapi hari ini hujan. Selanjutnya ada tanda titik koma. Tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara. Misalnya, malam makin larut, pekerjaan belum selesai juga. Maka setelah kata larut itu dikasih tanda titik koma. Selanjutnya ada tanda titik dua. Tanda titik dua dapat dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap jika diikuti rangkaian atau pemberian. Tanda titik dua juga dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Misalnya, Ketua Ahmad Wijaya, Sekretaris S. Handayani, Bendahara B. Hartawan. Maka setelah kata ketua, sekretaris maupun bendahara itu dikasih tanda titik dua. Selanjutnya ada tanda hubung. Tanda hubung menyambung suku-suku kata dasar yang terpisah oleh pergantian baris. Terus tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur-unsur kata ulang. Contohnya anak-anak, berulang-ulang, atau kemerah-merahan. Itu di antara kalimat itu dikasih tanda hubung. Selanjutnya ada tanda pisah. Tanda pisah membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Terus tanda pisah juga dipakai untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain sehingga kalimat menjadi lebih jelas. Selanjutnya ada tanda elipsis. Tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus. Tanda elipsis juga dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau naskah ada bagian yang dihilangkan. Sekian, terima kasih. Tanda baca tanya biasanya digunakan atau dipakai di akhir kalimat tanya. Contoh seperti saat kita menanyakan bagaimana kabar dan bagaimana keadaan. Tanda seru. Tanda seru ini tanda baca yang digunakan menyatakan perintah, seruan, atau emosi kuat. Tanda baca ini juga biasanya dipakai di akhir kalimat. Nah, tanda kurung. Tanda kurung ini untuk mengapit keterangan tambahan. Contoh seperti, ia datang bersama temannya. Untuk menjelaskan keterangan tambahan, kita perlu menggunakan tanda kurung. Jadi, ia datang bersama temannya Dina. Kata Dina ini itu dimasukkan dalam tanda kurung. Tanda kurung siku. Tanda ini biasanya menandai keterangan tambahan di dalam kurung. Jika tanda kurung hanya mengapit keterangan tambahan, dan jika tanda kurung siku untuk menandai keterangan tambahan dalam kurung. Contoh seperti lihat bab 5. Kata keterangan tambahan akan dimasukkan ke dalam tanda kurung siku. Jadi, lihat bab 5 halaman 75. Mana kata yang akan dimasukkan ke dalam tanda kurung siku? Kata halaman 75. Mengapa? Karena halaman 75 adalah keterangan tambahan dari kalimat lihat bab 5. Tanda petik. Tanda petik biasanya untuk mengapit kutipan langsung atau judul. Seperti judul buku atau judul cerita. Atau ungkapan langsung. Contoh seperti saya berangkat sekarang, kata Andi. Kata yang diberi tanda petik adalah saya akan berangkat sekarang. Tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal ini mengapit makna atau arti. Jika tanda petik
untuk mengapit kutipan langsung atau judul, dan tanda petik tunggal untuk mengapit makna atau arti kata. Contoh seperti kata adil berarti sama rata. Jadi lebih tepatnya kata petik tunggal itu kayak untuk menjelaskan arti. Jika tanda petik saja, dia untuk menjelaskan judul atau ucapan secara langsung. Garis miring biasanya digunakan sebagai kata pengganti. Lebih tepatnya sebagai pengganti kata atau. Jadi kayak disingkat atau itu bisa diganti menjadi garis miring. Biasanya dipakai dalam penulisan tanggal. Contoh, tanggal 17 garis miring bulan 8 garis miring 1945. Yang terakhir, tanda penyingkat atau tanda apostrof. Tanda ini digunakan untuk menyingkat atau menghilangkan huruf atau angka dalam penulisan. Fungsi dan contohnya: 1. Mengganti huruf yang dihilangkan. Contoh, kata akan jika disingkat akan menjadi kan. Kata untuk jika disingkat atau diberi tanda penyingkat akan menjadi tu. Kedua, mengganti angka dalam tahun. Contoh, angkatan 45. Kan aslinya bukan hanya angkatan 45. Kata sebenarnya adalah angkatan 1945. Karena tahun ini diberi tanda penyingkat, jadi lebih singkatnya adalah angkatan 45. Yang ketiga, menyingkat kata dalam gaya nonformal, biasanya di sastra, literatur, atau percakapan sehari-hari. Contoh, tidak akan menyerah. Jika kita menggunakan tanda penyingkat, akan menjadi takkan menyerah. Jadi, kata akan disingkat menjadi kan, takkan menyerah. Jadi, tanda penyingkat dipakai untuk menunjukkan ada huruf atau angka yang dihilangkan dalam sebuah kata atau angka tahun.